Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes power bank dari brand Robot serinya RT32 yang memiliki spesifikasi cukup bagus sekali, kapasitas besar 30.000 mAh, support fast charging 22,5 watt yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 328.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam perangkat alat ponsel saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini super charger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Robot ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Robot RT32 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Ini kemasan luar. Lanjut ini ada kemasan bagian dalam. Seperti ini kemasan bagian dalamnya. Lanjut kita akan dapat plastik seperti ini. Ini plastik pembungkus power bank. Lanjut kita akan dapat ini buku panduan. Lihat ini. Seperti ini buku panduannya. Lanjut kita akan dapat kartu garansi. Seperti ini kartu garansinya. Lanjut kita akan dapat kabel charger. Nah ya, ini kabel chargernya ukurannya sedang dengan desain seperti ini. Nah ya, ada tulisannya Robot, jenisnya USB Type-C, warna portnya putih. Lanjut kita akan dapat power bank Robot RT32 kapasitas 30.000 mAh. Baik, seperti ini fisik dari Robot power bank RT32 menggunakan model cat yang agak mudah meninggalkan bekas keringat. Lalu dari segi desain cukup bagus sekali. Dari depan tampilannya ada tulisannya Robot. Lalu ini ada model layarnya yang agak lebar, tapi ketika saya nyalakan dengan tombol power yang ada di sini, digital displaynya ukurannya segini. Lalu di sini juga ada indikator fast charging petir berwarna hijau yang ketika proses charging ke ponsel yang support fast charging dia akan nyala. Lanjut kita lihat dari sisi sebelah sini kosong. Dari sisi sebelah sini ada power ini ya, tombol power yang tadi ketika saya nyalakan dia akan nyala seperti ini. Lanjut kita lihat dari sisi belakang ini kosong. Lanjut kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari power bank Robot. Lihat model RT32 kapasitas 30.000 mAh atau 111Wh. Nah, kalau kapasitas 30.000 mAh itu dia tidak bisa dibawa ke penerbangan atau naik pesawat. Nah, kalau yang bisa dibawa naik pesawat maksimal kapasitasnya itu kalau dari segi WH ya 100 WH maksimalnya, lebih baik tapi di bawah 100 WH itu lebih aman. Lanjut dilihat dari spesifikasi input, dia lihat ini micro input maksimalnya 18 watt. Micro input itu dari port ini. Nah ini ya struktur portnya. Lanjut kita lihat dari sini lagi. Lalu untuk type C input, lihat ini dia maksimalnya juga 18 watt. Lihat ini. Nah ya itu. Nah type C nya dilihat dari portnya ini ada satu. Nah ya oke. Lanjut kita lihat dari sisi
USB A, ini ada USB ya, ini out 1 atau out 2, robot mengatakan seperti itu. Lihat ini support 4,5 volt kali 5 ampere sama dengan 22,5 watt, maksimalnya dia segitu. Lalu untuk Type C nya ini bisa untuk output dan input ya, jadi bisa digunakan untuk proses recharging power bank ataupun charging ponsel. Sedangkan untuk micro input ini hanya bisa untuk input saja atau charging power bank. Sedangkan untuk USB 1 dan USB 2 ini hanya bisa untuk output saja. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality atau kualitas dari power bank robot RT32 ini. Dilihat dari segi finishing, tingkat kerapian antara casing satu sambungan dengan casing lainnya, menurut saya ini cukup rapi sekali. Dilihat dari sini, lihat ini sambungannya cukup rapat sekali. Nah ya, lihat. Nah ya, oke, lihat dari sisi presisi port, dia juga cukup rapi sekali atau lurus. Lihat ini. Lanjut dilihat dari segi tingkat kekokohan power bank, ini kesannya tidak ringkih. Lihat saya tutuk seperti ini, tok atau tek gitu ya, lihat. Oke, seperti itu tingkat kualitas dari built-in quality power bank robot RT32. Lanjut kita lihat dari sisi kualitas baterai. Nah, power bank yang bagus itu dia pasti membahas dari kualitas baterainya, karena komponen utama dalam sebuah power bank itu kan hanya terdiri dari sebuah modul dan baterai. Nah, seperti yang dilakukan oleh power bank robot RT32 ini dibahas dari segi kualitas baterainya. Lihat, dia memberikan sebuah informasi bahwa baterainya ini tahan hingga 300 kali siklus atau bahasa mudah saya 300 kali cas. Nah, dibandingkan dengan power bank lain tahan 150 kali cas. Nah ya, seperti itu. Dengan asumsi kita menggunakan power bank ini karena kapasitasnya besar ya, anggap 1 minggu sekali, 1 tahun sama dengan 48 kali. Nah, power bank ini tahan hingga kurang lebih 6 tahun dengan asumsi seminggu 1 kali cas. Nah, kurang kuat apalagi coba dengan asumsi seperti ini. Lanjut, berdasarkan pengalaman juga saya menggunakan power bank robot RT180 ya, ini dari usia pakai tahun 2022 bulan 2 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Anggap usia pakainya sudah 3 tahun lebih, tapi performa baterainya sudah turun ya, ini turun sekitar 50%, wajar karena usia pakai di atas 2 tahun kira-kira seperti itu. Coba saya tes ya, ini menggunakan lampu LED emergency, ini dia masih berfungsi dengan baik, lihat. Nah ya, itu kualitas dari power bank robot ini, baterainya menurut saya cukup bagus sekali ya, berdasarkan pengalaman saya maupun berdasarkan apa yang diinformasikan dalam kemasan ini. Baik, lanjut tes real capacity power bank robot ini berdasarkan fisik yang ada. Kalau dilihat dari selnya, power bank robot ini menggunakan sel capacity 30.000 mAh. Sekarang coba saya bandingkan, ini saya ada 2 macam sel atau 2 biji sel berkapasitas 10.000 sama dengan 20.000. Fisiknya seperti ini. Oke ya, coba saya pasang di sini dari segi ini dulu, lihat. Nah, sesuai ya. Nah, anggap ini dari segi fisik dari sini seperti ini. Oke, sekarang coba saya gabung seperti ini. Coba kita lihat dari sini. Nah, coba. Nah, lihat ini. Ini 2. Nah, tinggal 1 dipasang di sini. Artinya secara fisik ya, coba dilihat sekali lagi, lihat ini. Nah, masih ada 1. Nah ya, jadi secara fisik power bank robot ini memang benar menggunakan sel berkapasitas 30.000 mAh. Perkiraan ada 3 biji sel seperti ini yang masing-masing berkapasitas 10.000 mAh. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang start dari USB out 1. Nah, lihat ini ya, proses loading untuk cek protokol isi daya cepat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini masih loading, kita tunggu. Lihat ini, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PD, VOOC pun dia juga aktif. Lihat ini. Nah, tapi sayangnya dia restart di USB Dr. Finersinya. Nah, lihat ini. Coba saya ulang lagi sekali lagi ya, apakah restart lagi atau tidak. Coba, nah lihat ini, PD-nya tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB A. Untuk yang lainnya semua support protokol isi daya cepat mulai dari Samsung, Huawei, Quick Charging ya, Quick Charging 2, VOOC pun dia juga aktif, Super VOOC tidak aktif.
Nah, lihat ini, dia sudah selesai. Ternyata support hampir semua protokol isi daya cepat kecuali PD, SuperVOOC, dan PUM Express 1 dia tidak bisa. Selain itu, dia semuanya aktif. Nah, sekarang kita cek bagian output USB 2. Langsung saya cek menggunakan fast charging protokol isi daya cepat auto detect. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Lihat ini, sering restart seperti ini. Ketika saya tes ke power bank robot ini, lihat sudah loading, PD-nya tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB A. Lihat ini, dia support semua protokol daya cepat, mulai dari Samsung, Huawei, Quick Charging, VOOC pun dia juga support. SuperVOOC tidak support ya, lihat. Nah, ya, itu masalahnya ketika saya tes ke power bank robot ya. Tapi intinya kalau menggunakan dasar USB out 1, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PD, SuperVOOC, dan PUM Express 1. Sudah ya, lanjut. Kita tes dari segi output USB-C atau PD. Baik, ini sudah selesai tes protokol daya cepat lewat jalur PD. Lihat, PD-nya langsung aktif, output daya 22 watt, dan semuanya support protokol daya cepat ya selanjutnya, kecuali SuperVOOC dan VOOC tidak bisa. Nah, ketika digabungkan antara USB-A dan USB-C, power bank ini support semua protokol isi daya cepat kecuali SuperVOOC tidak bisa. Baik, lanjut tes kabel bawaan power bank robot. Oke ya, saya hubungkan sekarang apakah dia support fast charging atau tidak. Lihat start dari baterai 3%. Kita lihat di notifikasi ponsel, lihat support fast charging kabel bawaan power bank robot. Coba kita cek dari segi ini, notifikasi yang ada di power bank pun juga indikator petir hijau nyala. Lihat ini. Nah, oke, coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Dia mencapai pada daya 9,1 volt kali 1,5 ampere, sama dengan 13-14 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel bawaan power bank robot ini yang support fast charging juga. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 1%. Oke, kita tunggu wattmeternya yang ada di kabel charger. Lihat ini, logo PD aktif dengan daya maksimal sekitar 10 watt. Nah ya, artinya power bank ini support PD. Oke, sekarang kita lihat dari sisi power bank. Lihat ini, dari sisi power bank pun juga sama, indikator fast chargingnya aktif. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank robot ini yang support PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%, indikator fast charging aktif. Nah, oke ya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi notifikasi yang ada di power bank robot. Indikator petir berwarna hijau pun juga aktif, bisa dilihat di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada struktur daya 9,1 volt kali 1,8 ampere, sama dengan 16,6 watt. Jadi cukup bagus sekali performa power bank robot ini ya, yang support fast charging Vivo 18 watt. Real berada di daya 16,6 watt, kurang lebih ada spasi 1,4 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, quick chargingnya aktif. Nah, bisa dilihat di sini ya, quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi notifikasi yang ada di power bank robot pun petir hijau nyala, artinya fast chargingnya aktif. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 6,7 volt kali 2,2 ampere, kurang lebih mencapai pada daya sekitar 15-14 watt. Jadi cukup bagus sekali performa power bank robot ini ya, yang support quick charging ke ponsel Xiaomi. Real berada di daya sekitar 14-15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 13%, super fast charging aktif. Nah ya, cukup mantap sekali ya kemampuan power bank robot RT32 ini, ternyata support super fast charging Samsung 25 watt. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi indikator power bank pun petir hijau aktif, lihat ini. Oke, lanjut kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi, lihat ini. Dia mencapai pada daya 18-17 watt dengan struktur daya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah, ini sistem yang ada di Samsung sudah membaca support super fast charging Samsung 20 watt karena daya output power bank ini mencapai di atas 15 watt. Itu sudah masuk dalam kategori area super fast charging Samsung 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil daya ya. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di power bank robot ini. Nah, kalau dilihat dari segi digital display yang ada di power bank robot, indikator fast chargingnya aktif. Nah, oke ya, coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Dia mencapai pada struktur daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,4 watt untuk ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt. Jadi ini kalau menurut saya jalan di fast charging 18 watt ya, cuman relnya berada di sekitar daya 13,4 watt ke ponsel Infinix. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank. Kita tunggu, ini masih loading menuju proses apakah fast chargingnya aktif atau tidak. Lihat ini fast chargingnya aktif ya, petir hijau nyala berwarna hijau, maksud saya petir hijaunya nyala. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 9,1 volt kali 1,5 atau 1,6 ampere. Nah, turun ya, kurang lebih menunjukkan sebuah daya 13-14 watt. Nah, kalau ini menurut saya power bank robot ke ponsel itel jalan di fast charging 18 watt, cuman relnya berada di daya sekitar 13,6 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC dan VOOC. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%, VOOC-nya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa power bank robot ini, ternyata support VOOC ke ponsel Oppo. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finissi. Dia mencapai pada daya 4,5 volt dikali 2,9 ampere atau 3 ampere, kurang lebih mencapai pada daya 13,7 watt. Ini sistem Oppo sudah membaca support VOOC 20 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD atau C2C. Lihat start dari baterai 9%, indikator yang muncul quick charging. Nah, oke ya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator yang ada di power bank. Lihat ini, dia indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi. Lihat, dia mencapai pada struktur daya 8,3 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18,3 watt. Karena dia berada di daya di atas 18 watt, menurut saya ini support turbo charging 22,5 watt. Ingat ya, Xiaomi ada loh yang menggunakan struktur turbo charging 22,5 watt. Jadi menurut saya ini support turbo charging 22,5 watt. Power bank robot ini real berada di daya 18,3 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support PD 45 watt berdasarkan dasar adapter charger bawaan laptop. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Baik, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator charging pada laptop sudah nyala berwarna oranye. Sekarang biarkan mode laptopnya saya buat mati biar stabil dayanya. Dicek dari sisi digital display, lihat ini, dia indikator fast chargingnya aktif. Biasanya
power bank yang tidak support ke laptop itu ketika dichargingkan ke laptop, dia malah menghisap daya dari laptop ke power bank. Tapi ini lihat, dia bisa. Oke, lanjut. Dilihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinci. Lihat ini, dia mencapai pada 12 volt kali 1,6 ampere sama dengan 20,3 watt. Jadi ini sudah bisa jalan ke laptop, buktinya mencharging. Nah ya, tidak harus menggunakan struktur daya 20 volt kalau laptop itu biasanya, tapi dengan voltase 12 volt ini sudah bisa. Jadi enak sekali power bank robot ini dengan kapasitas besar juga bisa digunakan untuk charging ke laptop, tentunya dengan harga yang sangat murah. Baik, lanjut tes speed recharging power bank robot ini. Kita lihat status baterainya sudah 0%. Oke ya, saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 0%, indikator fast chargingnya aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, kita cek dari sisi stop kontak Baseus Power Combo ini. Lihat ini, dia mencapai pada input daya atau daya recharging power bank ini mencapai hingga 21 watt. Oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam pada power bank robot 30.000 mAh ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ini power banknya baru terisi 5%. Status fast chargingnya masih aktif. Coba kita cek dari sisi digital display Baseus wattmeter juga masih stabil di daya 22 watt. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank robot. Temperatur power bank normal 43 derajat Celcius, masih dalam kategori hangat-hangat normal. Coba saya cek dari segi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga normal ya, sama 43 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 8 jam lebih 20 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi full 100% dalam waktu 8 jam lebih 20 menit. Baik, lanjut tes real capacity dan speed charging ke ponsel. Lihat ini power banknya sudah terisi 100% baterainya. Kita lihat dia mampu mengisi ke ponsel berapa ribu mAh. Saya hubungkan sekarang mulai dari ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, baterai 5000 mAh. Lihat start dari baterai 2%, indikator fast charging power bank aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 32 menit. Kita cek ponselnya. Terisi 55% dalam waktu 32 menit. Kita cek dari sisi power banknya. Tinggal tersisa daya baterai 90% dengan status fast chargingnya masih aktif. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank masih dalam kategori hangat ya. Ini 37,9 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel juga aman, sekitar di 38,9 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 27 menit. Kita lihat indikator charging yang ada di ponsel sudah mati. Oke, coba saya cek ponselnya. Sudah terisi full 100%, kapasitas baterai 5000 mAh, full charging dalam waktu 1 jam 27 menit. Lihat power banknya tersisa daya baterai ini 79%. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, baterai 5000 mAh. Sisa baterai yang ada di power bank tinggal 79%. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi 25%. Nah, kenapa kok ngisinya lama? Padahal ini ponselnya support power charging atau fast charging 45 watt. Karena saya mode charging ponsel mati. Wah, untuk ponsel Itel RS4 ini, ketika ponsel mati, dia status fast chargingnya tidak aktif. Lihat di power bank, indikator petir hijaunya mati. Sedangkan ketika hidup, dia aktif status fast chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat temperatur power bank jelas dingin karena status chargingnya
tidak fast charging atau standar charging sekitar 10 watt. Coba kita tes dari sisi temperatur ponsel. Nah, temperatur ponsel juga sama, jelas dingin karena tidak aktif fast chargingnya karena menggunakan mode charging ponsel mati. Ingat, yang saya ukur ini bukan ke lebih speed chargingnya, tapi real capacity-nya. Kalau ponsel hidup, nanti real capacity-nya agak bias karena sambil mengasih tenaga ponsel yang nyala. Ini kalau mode mati, real capacity-nya lebih mendekati real. Oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan persentase baterai power bank tinggal berapa persen. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 23 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 2 jam 23 menit. Kita lihat daya power bank-nya, tersisa daya baterai 58%. Baik, lanjut tes real capacity yang tahap ketiga, tersisa baterai 58%. Kali ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini, start dari baterai 4%. Indikator fast chargingnya aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Terisi 53% dalam waktu 30 menit. Selanjutnya kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank 42 derajat Celcius, kategori hangat, masih dalam kategori hangat normal lah menurut saya. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel 38 derajat Celcius, kategori hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan persentase power bank tinggal berapa persen. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 16 menit. Kita lihat power bank-nya, indikator fast charging-nya sudah mati. Coba saya cek ponselnya. Lihat, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 16 menit. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Kapasitas baterai 5000 mAh. Lihat, power bank-nya tersisa baterai 38%. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 1%. Indikator fast charging power bank-nya aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya. Terisi 28%, status fast chargingnya masih aktif, baik dari ponsel maupun power bank. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel aman, 37 derajat Celcius, hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank juga hangat normal, 38 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Persentase baterai di power bank ini tersisa berapa persen. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 17 menit. Kita lihat power bank tersisa 15% baterainya. Coba saya nyalakan ponselnya. Sudah terisi full 100%. Nah, sekarang coba saya tes dari sisi apakah ada fitur auto cut off-nya atau tidak. Dari sisi ketika ponsel penuh, start dari menit 2 jam 17 menit ya. Kita tunggu apakah ini bisa mati sendiri atau tidak. Kita tunggu. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 20 menit. Kita lihat power bank-nya. Powernya sudah mati ketika ponsel terisi 100% sejak 2 jam 17 menit. Artinya ada jeda sekitar 3 menit ya untuk menuju auto cut off pada power bank robot ini. Jadi cukup bagus sekali performa robot RT32 ini yang ada fitur auto cut off-nya jika ponsel terisi penuh. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya coba untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Kita lihat power bank-nya, tersisa daya baterai 15%. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%. Indikator fast chargingnya yang ada di power bank aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek dari sisi ponsel sudah terisi berapa persen. Terisi 37% ke ponsel Samsung 15 watt. Lihat, power bank-nya tersisa daya
10% indikator fast charging masih aktif. Coba saya cek dari sisi temperatur ponsel. 37 derajat Celcius hangat normal. Coba dari sisi temperatur power bank. 42 derajat Celcius masih dalam kategori hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai daya power bank ini habis. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 12 menit. Kita lihat ini, power yang ada di persentase baterai power bank sudah mati. Coba saya nyalakan power banknya. Sudah 0 watt. Coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, lihat ini, dia mampu mengisi sebesar terakhir ya, ini pengisian terakhir 4.900 mAh atau 98%. Daya power banknya sudah habis total. Baik, lanjut sekarang kita bahas tentang real capacity power bank robot RT32 ini. Secara sel ini sudah benar ya, secara body menggunakan sel kapasitas 30.000 mAh yang terdiri dari 3 sel, masing-masing sel 10.000 mAh. Nah, terkait tentang kemampuan charging ke ponsel itu pasti beda dari sel capacity. Ini sel kapasitinya 30.000 mAh berdasarkan tes tadi ya. Saya tes ke berbagai macam ponsel. Tadi saya tes ke ponsel Infinix, kapasitas baterai 5.000 mAh terisi 100%. Lalu ke itel RS4 yang kapasitas baterai 5.000 mAh juga terisi 100%. Lalu ke Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt, kapasitas baterai 5.000 mAh juga terisi 100%. Lalu ke Vivo Y21A yang fast charging 18 watt, kapasitas baterai 5.000 mAh juga terisi 100%. Ini totalnya sudah 20.000 mAh. Yang terakhir tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang menggunakan baterai 5.000 mAh, terisi 98% atau kurang lebih ya, anggap terisi 100% lah ya. Jadi totalnya energi konversi dari power bank robot ini bisa mencapai hingga 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 sama dengan 25.000 mAh dari sel capacity 30.000 mAh. Apakah itu bagus atau biasa atau buruk? Sebagai perbandingan saya ada ini power bank dari brand Cooktek. Kapasitas baterai 10.000 mAh. Ini sel ya, namanya sel capacity. Nah, Cooktek mengatakan itu rated capacity. Namanya kalau istilah saya atau teman-teman namanya real capacity. Seperti itu ya. Cooktek mengatakan rated capacity-nya mencapai hingga 5.500 dari sel capacity 10.000 mAh. Nah, robot dari sel capacity 30.000 mAh mencapai rated capacity atau real capacity 25.000 mAh. Itu sudah lebih dari bagus dibandingkan dengan Cooktek. Ada lagi contoh dari brand Usem. Nah, ini kalau Usem juga mengatakan namanya rated capacity dari 10.000 mAh selnya, dia mengatakan rated capacity-nya 6.000 mAh atau 60%-nya. Nah, power bank robot dari 30.000 mAh sekali lagi bisa mencapai hingga 25.000 mAh atau dipersenkan kurang lebih sekitar 80%. Nah, ini 60%. Gimana? Sangat bagus sekali ya kemampuan rated capacity atau real capacity dari power bank robot. Ini sekali lagi dari sel capacity 30.000 mAh dia mencapai hingga 25.000 mAh real capacity-nya. Menurut saya itu di atas rata-rata berdasarkan beberapa power bank yang saya tes selama saya mereview power bank yang lainnya. Ini paling bagus sendiri real capacity-nya atau rated capacity. Baik, jadi kesimpulannya robot RT32 yang memiliki kapasitas 30.000 mAh support fast charging 22,5 watt yang saya dapat dengan harga 328.000. Cukup bagus sekali performa dari power bank ini berdasarkan tes mulai dari kemampuan fast charging, support semua fast charging ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Mulai dari fast charging ke ponsel iPhone, dia support PD2-nya aktif atau fast charging 15 watt-nya aktif. Lalu mulai dari tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 fast charging 15 watt dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel Vivo Y21A dia juga support fast charging 18 watt. Lalu juga saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt dia juga aktif.
lalu naik ke tes ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 Watt. Dia juga bagus sekali kemampuan dari powerbank robot ini. Ternyata dia support super fast charging 25 Watt. Samsung Rail berada di daya sekitar 18 Watt. Bayangkan ini powerbank kelas fast charging. Ternyata dia support super fast charging ke ponsel Samsung. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt, dia jalan di daya fast charging 18 Watt. Sama juga ketika saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 Watt, dia jalan di fast charging 18 Watt. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Oppo A3x yang support super VOOC 45 Watt, bagusnya powerbank robot ini jalan di VOOC 20 Watt. Yang saya suka juga ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 Watt, dia jalan di ring turbo charging 22,5 Watt. Relnya berada di daya 18 Watt lebih sedikit, tapi itu saya menganggap sudah support turbo charging 22,5 Watt. Yang saya suka juga ternyata powerbank robot ini support untuk charging ke laptop dengan output maksimal tadi bisa mencapai hingga 20 Watt ketika saya tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Lanjut dari segi speed charging. Nah, ketika proses recharging powerbank ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi wajar ya, karena powerbank ini fast charging 22,5 Watt dengan kapasitas yang sebesar ini. 30.000 mAh ya, fast charging 22,5 Watt. Full charging membutuhkan waktu sekitar 8 jam 20 menit. Wajar ya, karena lama, karena kapasitasnya besar dan dipatok dengan harga yang murah, sehingga mau tidak mau menggunakan sistem fast charging 22,5 Watt. Andai ini dinaikkan ke daya fast charging umpama 65 Watt, pasti harganya ini di atas 500.000. Nah, ini dibanderol cuma harga 300 ribuan. Jadi wajar fast charging 22,5 Watt, kapasitas baterai 30.000 mAh. Efeknya pasti full chargingnya atau speed chargingnya, recharging powerbank ini lama, membutuhkan waktu sekitar tadi 8 jam lebih 20 menit. Lanjut, ketika proses speed charging ke berbagai macam ponsel ya, tadi tes speed chargingnya yang paling cepat ada di Xiaomi Poco M6 Pro ini. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 16 menit. Paling lama ada di sekitar ponsel yang kelas fast charging seperti Vivo. Dia full charging dari persentase baterai low hingga terisi penuh membutuhkan waktu di atas 2 jam. Nah, ya wajar ya, karena ponsel kelas fast charging dibandingkan dengan ponsel turbo charging pasti beda speed chargingnya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk beli powerbank robot RT32 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.